pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk berpikir atau merenungkan sesuatu tentang apa yang Tuhan pesankan kepada para murid ketika mereka praktek dalam pelayanan mereka. Oleh sebab itu, renungkan betul-betul firman Tuhan hari ini supaya kita menangkap maksud firman Tuhan dengan tepat dan jelas. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Beri kami hati yang terbuka dan mau menaati apa yang Tuhan katakan kepada para murid. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 12 dan 13. Markus pasal 6 ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Saudara sekalian, saya mulai dengan mengatakan kepada saudara sekalian bahwa terjemahan ini sebenarnya terjemahan yang entah kenapa kemudian mengatakan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan saya sudah baca dalam bahasa yang lain, itu bukan mengoles tapi mengurapi atau anointed. Saudara pemirsa, ada beberapa perintah di sini yang Tuhan katakan kepada para murid, dan itu yang harusnya kita lakukan, terutama hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan program ini. Tolong ingat baik-baik saudara sekalian. Yang pertama ialah apa? Orang harus bertobat. Kenapa pakai kata harus di sini? Harus artinya tidak ada jalan lain untuk kita mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan.
tidak ada jalan lain untuk kita dapat meningkat dalam kehidupan rohani kita. Pintunya, jalannya, ya, pondasinya ialah bertobat. Dari sanalah kemudian iman kita bisa mulai bertumbuh. Ya, jangan pernah lupa itu. Kata harus di sini. Harus bertobat. Ya. Jadi saudara sekalian, jalan yang kita harus tempuh yaitu apa? Langkah-langkahnya ialah bertobat. Bertobat itu punya dua arti saudara sekalian. Satu, metanoia, itu artinya kita berbalik, balik kanan, ya. Kemudian yang kedua, epistrofe, itu artinya apa? Kita berubah selera. Itu sebabnya mengapa kalau kita bertobat saudara sekalian, kita dulu pemabuk misalnya, kalau sesudah bertobat, dulu saya minum 1 kali minum 2 botol minuman keras. Nah, tapi sekarang enggak lagi, cuma sebotol. Itu bukan bertobat namanya. Berubah selera seperti Daniel dan teman-temannya. Mereka rela untuk makan sayur, saya membayangkannya itu sayur bayam di belakang istana itu yang biasa dimakan oleh para budak di istana, dan mereka hanya makan roti tawar saja. Juga yang dimakan oleh para budak di istana Nebukadnezar. Karena mereka tidak mau makan apa? Makanan raja. Saudara bisa bayangkan santapan raja itu betapa enaknya, nikmatnya, tapi tidak mengundang selera mereka. Karena mereka sudah bertobat. Ini artinya bertobat. Sudah berubah selera. Nah, kemudian apa saudara sekalian? Setelah bertobat, kita buka hati dan terima Yesus masuk. Ya. Kita katakan, saya sadar, saya ajar saudara sekalian, kita berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Oleh karena itu saya mau bertobat dan kembali kepada jalan-Mu. Tuhan Yesus, saya buka hati, saya undang Yesus masuk ke dalam hati saya. Tuhan Yesus, mulai sekarang Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Itu dia caranya. Itu kalau kita sudah lakukan itu, kita sudah lahir baru. Itu yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan kemudian apalagi katanya firman Tuhan dikatakan, dan mereka mengusir banyak setan. Jadi setan itu macam-macam. Kalau kami yang belajar, di kursus kami belajar tentang 7, yaitu 1 Lucifer, 2 Mammon, dewa uang. Ya, tadi Lucifer, dewa kesombongan. Itu roh Mammon, kemudian Asmodeus, roh hawa nafsu. Kemudian berikutnya lagi roh Lewiatan. Ya, Lewiatan itu artinya tidak suka lihat orang berbahagia, penuh dengan iri hati, dengki dan cemburu. Ini yang namanya roh Lewiatan. 4, 5 roh Baalzebub. Itu roh rakus, serakah. Ya, bukan hanya rakus makan, rakus serakah terhadap harta benda dan lain-lain. Yang ke-6 roh setan. Ya, roh kemarahan, ya, roh emosional, ya, roh sadis, itu dah roh setan. Dan yang ke-7 roh Belpegor, orang yang malas, bandel, kemudian bodoh tapi tidak mau dinasihati. Namanya roh Belpegor. Ya, mau terima bersih saja. Nah, itu tadi setan. Kenapa disebut banyak setan? Nanti kalau sudah mau belajar, ya silahkan baca dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Itu Maria Magdalena lepaskan dari 7 roh. Itu tadi 7 roh itu. Ya, berikutnya lagi apa? Dan mengolesi banyak orang dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Itu tadi mengurapi orang dengan minyak. Saya tidak menyinggung saudara sekalian yang tidak menggunakan minyak urapan,
Tetapi maksud saya di sini jelas disebutkan bahwa minyak urapan dipakai untuk menyembuhkan orang. Jadi saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk berpikir, merenungkan tentang tadi kesembuhan ilahi. Sampai Yesus datang kembali pun kita masih harus mendoakan orang sakit. Ada yang mengatakan, oh sekarang tidak. Sekarang rumah sakit sudah begitu canggih, dokter-dokter pengetahuan kedokteran sudah begitu canggih, industri farmasi juga sudah begitu canggih. Tidak, saudara sekalian. Tetap kita sampai Yesus datang kembali, kita masih, kata firman Tuhan di sini, perlu mendoakan orang sakit, mengurapi orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Itulah sebabnya hari ini saya mengajak kita semua untuk kembalilah kepada perintah firman Tuhan. Ini perintah yang terus-menerus diulang-ulang oleh Yesus kepada para muridnya. Dan mari kita sekarang taat akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya banyak orang diberkati dan kita sendiri diberkati oleh Tuhan lewat taat akan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami baru dengarkan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong supaya kami mau bertobat dan terima Yesus dalam hidup kami dan lepaskan dari kutuk. Dan kami juga berdoa supaya kami waspada dan terus menang terhadap segala bentuk kuasa kegelapan yang mau menyerang kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menjadi berkat bagi orang lain, mendoakan orang lain yang sakit supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.